Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Fisah, NIM D01191037 dari kelas A Ilmu Administrasi Negara. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Analisis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Pada video ini akan membahas mengenai coding dan interpretasi data. Sebelum kita melakukan pengkodingan data, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Haberman. Yang pertama yaitu ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan juga dari berbagai dokumen yang terkait. Yang kedua, reduksi data, yaitu merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, yang di dalamnya juga termasuk ada pengkodingan data. Yang ketiga yaitu penyajian data. Penyajian data ini bisa disajikan dalam bentuk kalimat, gambar atau skema, jaringan kerja, dan juga tabel. Lalu yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau interpretasi data. Oke, langsung saja kita melakukan pengkodingan dengan menggunakan aplikasi KDA Manneroid. Ini saya sudah membuka aplikasinya dan sudah menginput data pertama yang akan kita coding, yaitu dari data transkrip wawancara dengan narasumbernya, yaitu pemerintah. Nah, langkah awalnya kita harus membaca dari keseluruhan transkrip ini sampai selesai, lalu nanti kita hubungkan dengan pedoman wawancara yang tadi. Nah, saya dalam memberikan nama kode nanti berdasarkan pada dimensi keberlangsungan dan komplementasi kata, keberlangsungan penerapan pada materi, dan juga pada dimensi transparansi. Nah, mungkin langsung saja kita akan memberikan salah satu pertanyaan yang akan dijadikan sebagai kode nanti. Saya akan mengambil dari pertanyaan inovasi dan penggunaan teknologi ini. Langsung saja kita mencari jawaban dari pertanyaan tadi untuk kita buat kode. Ini kita ketemu yaitu penerapan inovasi dan penggunaan teknologi dalam implementasi open government pada masa ini, salah satunya itu menggunakan ULAS dan PPID. Nah, ini kita blok untuk menggunakan untuk membuat codingnya. Terus kita pencet ini, lalu nama kodenya kita beri nama inovasi dan teknologi. Untuk under kategorinya kita beri nama open government masa pandemi. Nah, untuk warnanya ini ada banyak pilihan warna, kita pilih yang biru. Lalu kita pencet OK. Nah, ini akan muncul di sini. Sepertinya di sini di bagian kiri ini ada, bagian kanan pun juga ada. Ini kita bisa pencet di sini biar lebih gampangnya. Nah, ini akan langsung muncul kayak gini. Ada bloknya biar lebih jelas. Terus bisa juga untuk kode teksnya itu kita di highlight itu juga bisa. Nah, jadinya kayak gini terus. Dan kayak gini juga ada yang normal, kayak gini bisa. Oke, saya pilih untuk yang kode chorus ini biar lebih jelas. Nah, itu sedikit contoh dari pengkodingan data. Nah, untuk keseluruhan coding dari data yang pertama ini kita bisa lihat. Nah, untuk keseluruhan datanya tadi, kalau kita udah mengcoding sampai akhir yang berdasarkan pada pedoman wawancara tadi, ini kayak gini nanti codingnya nanti kayak gini. Ada banyak. Ini nanti berdasarkan pada dimensi itu sama pertanyaan yang ada di pedoman wawancara. Nah, terus kalau kita mau melihat nih frekuensi kodenya ini bisa dipencet di bagian analyze, terus pencet kode frekuensi, terus kita pencet search. Nah, ini bisa kelihatan di dimensi open government Surakarta ini pada kode instansi terkait itu ada 1, pada konten itu ada 3, pada penerapan OG ini kodenya itu ada 5, ini ada 12, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Terus kita juga bisa lihat dari chartnya. Nah, kalau kayak gini bisa kelihatan yang paling tinggi itu, yang paling banyak itu kode dari inovasi dan teknologi. Begitu, ini untuk pengkodingan pada data transkrip yang pertama. Nah, kemudian kita masuk pada transkrip data yang kedua, yaitu transkrip wawancara dari narasumbernya, yaitu LSM. Sama kayak tadi, langsung saja kita menuju ke teman wawancaranya ini. Sama, kita akan menggunakan satu pertanyaan. Saya akan mengambil dari pertanyaan definisi dari gerakan open government apa sih? Nah, itu dari dimensi gerakan open government di Surakarta. Langsung saja kita mencari jawabannya dari pertanyaan tersebut. Itu dari narasumber ini mengatakan bahwa open government itu mengenai partisipasi seperti apa, bagaimana, mulai dari pemberian informasi, transparansi, dan juga keterlibatan lanjut sebagai titik tertinggi. Nah, ini kita buka tadi, terus pencet ini, kita buat kodenya, kode namanya kita di nama definisi dengan under kategorinya, yaitu mengacu pada dimensi yang pertama, yaitu open di Jakarta. Nah, ini kita di warna merah aja, kita pencet OK. Nah, ini udah jadi kayak tadi ya,
caranya juga sama kayak yang pertama. Terus untuk keseluruhan dari datanya ini dari pengkodingan data yang kedua ini bisa kita lihat di sini. Nah, nanti akan jadi kayak gini. Ini lebih berekam warnanya daripada yang pertama tadi. Terus bisa dilihat juga analyze-nya. Coding frekuensinya ini bisa dilihat. Nah, kayak gini. Di kode definisi itu ada 1, di kode implementasi open government itu ada 6, dan lain sebagainya. Sama juga kayak tadi, kalau mau lihat datanya itu juga bisa. Ini yang paling tinggi yaitu kode implementasi OK. Nah, sekian dari pengkodingan dari kedua data. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan pengkodingan yaitu penyajian data. Nah, saya menyajikan data ini dalam bentuk tabel. Seperti yang kita lihat pada PPT di layar ini, terdapat banyak sekali perbedaan antara transkrip 1 dan juga transkrip 2. Lalu untuk persamaannya, kedua transkrip tersebut sama-sama memaparkan mengenai definisi open government menurut masing-masing pihak atau narasumbernya, menjelaskan mengenai saluran komunikasi yang sering digunakan seperti ULAS, menjelaskan bahwa pelaksanaan OK kental dengan adanya inovasi dan pemanfaatan teknologi. Lalu kedua transkrip tersebut juga beranggapan bahwa Pemkot Surakarta sudah cukup transparan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan publik dalam rangka pelaksanaan open government. Langkah yang terakhir yaitu interpretasi data. Dari penelitian yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi open government ini dinilai sudah cukup bagus. Hal ini dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek keberlangsungan open government, bahwa pemerintah dalam melaksanakan open government ini melibatkan masyarakat dalam implementasinya. Lalu aspek kedua yaitu mengenai open government di masa pandemi, bahwa pemerintah ini telah menyediakan berbagai inovasi media dan teknologi dalam menghadapi masa pandemi ini. Lalu aspek terakhir yaitu mengenai transparansi, bahwa pemerintah telah menyediakan informasi terkait bantuan sosial dan kesehatan yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Sekian praktikum pengkodingan dan interpretasi data dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.